S2 bab 37. Kabar. Keadaan Zira sudah lebih baik dari kemarin. Kakinya yang terluka ditutup pakai kain kasa karena luka kena aspalnya sedikit panjang. Dia juga masih pakai jaket dan berangkat nebeng dadinya karena keadaannya yang belum kuat pakai motor. Melangkah santai memasuki gerbang sekolah tanpa pedulikan anak-anak yang lain. Langkahnya melambat ketika melihat Xavier yang berdiri di koridor depan gedung sekolah, menunggunya. Syukur kalau berangkatnya barengan sama dadimu, gak bawa motor sendiri, kata Xavier begitu Zire berada di depannya. Zire tersenyum tipis. Kamu udah dari tadi? Tanyanya, melirik tas ransel yang tersampir di bahu Xavier. Xavier tersenyum, terlihat menarik nafas dalam dengan bibir yang menipis. Ya, gak juga sih. Keduanya melangkah barengan, mirip adik kakak karena Xavier yang jangkung dan Zire yang mungil banget. Tapi di seantero Prambudi sudah tahu kalau dua anak ini adalah sepasang kekasih. Jadi ya, mau pada protes soal ketidakserasian pun percuma saja. Sorry, aku kemarin gak jengukin kamu. Xavier melirik Zire yang ada di sebelahnya. Zire menggelengkan kepala. Gak apa-apa, cuma mau flu aja sih. Siapa yang nyerempet kemarin? Tanya Xavier kemudian sembari melirik kaki Zire yang lukanya tertutup. Anak Karyana. Biasa sih, aku pernah lihat salah satu di antaranya. Cuma, gak tahu siapa namanya. Xavier langsung menatap khawatir. Tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, dia meraih lengan tangan Zire dan menyeretnya. Nurut saja walau memang gak tahu kemana Xavier akan membawanya pergi. Mulai tahu kalau Xavier akan membawanya ke UKS saat Xavier masuk ke ruang Tu untuk mengambil kunci. Keduanya melangkah masuk, Zire nurut lagi saat dia didudukan di tepi ranjang dengan Xavier yang duduk di kursi dari plastik, tepat di hadapannya. Zire memerhatikan Xavier yang meneliti kedua kakinya dengan sangat perhatian. Pelan tangannya menyentuh dada yang terasa biasa saja. Rasa senang karena diperhatikan itu sudah pasti ada. Tapi tidak ada debar yang begitu menggebu selayaknya genderang mau perang. Udah diobati kok. Tadi sebelum berangkat mami yang ganti perbannya, kata Zira ketika jemari Xavier menyentuh kulit kakinya. Xavier menghela nafas, lalu menatap wajah Zire yang tepat ada di depannya. Kamu ada masalah apa sama anak Karyana? Sampai mereka nyerempet kamu kayak gini? Kedua mata Zira mengerjap, terlihat sedang berpikir. Pelan kepalanya menggeleng. Aku gak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba aja mereka nendang motorku pas nyalip aku sama Vivian. Dia tertawa kecil dengan tangan yang menepuk bahu Xavier. Tenang aja, gue gak apa-apa. Luka kayak gini mah udah biasa. Kamu khawatir banget. Godanya, mengusap pipi Xavier dengan senyum manis. Xavier meraih tangan Zira, menggenggamnya. Ya gimana aku gak khawatir sih? Kalau kamunya selalu saja bikin aku khawatir kayak gini. Zire meneguk ludahnya, kedua matanya diam karena bertemu dengan kedua manik mata Xavier. Aku mau nanya. Katanya kemudian. Xavier mengangkat satu alis tanpa berucap apapun, tapi menunggu kata yang akan Zire tanyakan. Sebenarnya apa yang bikin kamu menarik kembali keinginan kita untuk bertunangan? Xavier terlihat membuang nafas pelan mendengar pertanyaan itu. Padahal kan, kamu sendiri yang waktu itu minta aku ke Dedi. Kamu sendiri yang ngomong keseriusan itu ke papaku. Tapi, kamu juga yang gak tahu sebenarnya gimana. Lanjut Zira, meluapkan yang membuatnya ragu akan perasaan Xavier. Jujur saja sih, aku kecewa banget. Dan kenapa aku tetap bisa bersikap biasa sampai detik ini? Xavier meneguk ludah melihat wajah kecewa yang Zire tunjukkan. Aku nggak bermaksud. Karena aku nunggu kesadaran di diri kamu, Sengaja Zire memotong kalimat yang akan Xavier katakan. Papa nanyain kabar dari kamu.
Karena papa udah percaya kalau kamu memang mau serius datang ke rumah bawa ayahmu buat minta aku dengan serius. Tapi apa? Kamu gak ada kabarnya loh. Zi? Beruntung aku ini punya sifat masa bodoh sama omongan netizen yang bilang kalau aku ini pelin-pelan. Ya gimana aku gak pelin-pelan kalau kamu aja kayak gini? Kayak gak izinin Xavier untuk bicara, Zira terus saja mengeluarkan semua yang menyumpal sejak lama. Kamu yang bikin aku jadi pelin-pelan dan kamu juga yang bikin rasa seriusku jadi menguar. Xavier sampai tak kedip memerhatikan wajah pacarnya yang terlihat emosi. Tangannya masih setia menggenggam tangan Zira. Aku serius sama yang sudah pernah aku katakan itu, Zi. Aku benar-benar menyukaimu. Sejak masih kecil, sejak pertama kali kita main pesawat di taman kota. Sejak saat itu kamu yang ada di ingatanku, sampai aku remaja. Aku menyukaimu. Akunya dengan jujur. Siri melirik penuh kecewa, lalu melengos dengan deru nafas cukup kasar. Aku udah ajak ayah untuk pergi ke rumahmu. Untuk meminta izin ke orang tuamu. Tapi ayah masih sibuk, Zi. Aku udah cerita ke kamu soal masalah keluargaku. Ayah sedang mengurusi perceraiannya dan tempat tinggal kami di Singapura nanti. Jadi, please, tunggu aku datang buat mempersiapkan segalanya. Aku pasti akan datang sama ayah dan bunda buat meminta kamu kah? Gak usah. Cepat Ziri memotong kalimat Xavier lagi. Lalu menatap dengan kecewanya. Zi, aku tahu kamu marah. Gak apa-apa kamu marah ke aku. Tapi aku pasti akan datang ngelamar kamu setelah urusan ayahku selesai. Kemarin orang tuanya Veloz datang ke rumah buat ngelamar aku. Hah? Xavier terpekik dengan kedua mata yang langsung melotot lebar. Uhuk, uhuk. Veloz langsung memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Kalimat yang baru saja keluar dari mulut mamanya berhasil membuatnya tersendak seperti akan kehilangan nyawa. Laura mendekik dan menepuk pelan dada anak lelakinya. Keselek apa? Perasaan gak lagi makan atau minum? Apa gigimu tertelan? Tanyanya, melirik cuek. Dengan wajah memerah dan nafas berat Veloz melirik mamanya kesal. Yang bener aja, mama nyuruh aku nikah muda. Aku masih sekolah. Ma, masih kelas 11 dan baru akan naik ke kelas 12 tahun besok. Haf. Veloz memejamkan mata, menarik nafas dalam dan membuangnya cukup kasar. Ini dia baru kemarin sadarnya dan mamanya udah ngebahas soal pernikahan yang Veloz nggak pernah merencanakannya. Sumpah, itu di luar keinginannya. Ini bukan pernikahan sembarangan, Vel. Tapi dengan pernikahan ini, kamu akan menyelamatkan warisan kakekmu. Semua harta kakekmu akan pindah ke kamu dan papamu itu nggak akan lagi bisa seenaknya seperti sekarang ini. Ujar Laura dengan wajah serius. Kamu tahu, 2 minimarket di Jalan Bebek Nungging sana sudah tutup karena modalnya habis. Laura melanjutkan. Bayangkan saja, Vel. Swalayan besar satu-satunya yang masih bisa menghasilkan itu juga akan menyusul kalau papamu nggak berubah. Gak ada jalan lain selain ini, Vel. Veloz mengusap sisi kepala yang masih tertutup perban. Benar-benar berdenyut nyeri kepalanya ini. Bukan pernikahan yang serius layaknya pernikahan pada umumnya. Tapi mama dan orang tua calon istrimu sudah berunding untuk bikin pernikahan kontrak. Jadi hanya pernikahan yang tertulis dengan perjanjian tertentu saja. Kamu nggak perlu khawatir soal kehidupan setelah menikah, karena kalian nanti akan tetap pada tempatnya. Kamu tetap tinggal di rumah mama dan dia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Veloz melirik mamanya yang masih membujuk. Dia berpikir sejenak. Ada ya, cewek yang mau diperalat mama kayak gitu. Gumamnya lirih, tapi tetap mampu didengar mamanya. Laura menarik nafas dalam dan membuangnya cukup kasar. Soalnya mereka juga akan mendapatkan keuntungan, makanya mau bantu mama. Pelan tangannya mengusap lembut lengan tangan Veloz. Mau ya, Vel? Ini cuma sampai harta warisan kakekmu beralih padamu dan papamu kalah. Itu saja. Bujuknya lembut.
Veloz menatap wajah memohon mamanya. Pelan kepalanya mengangguk, menyetujuinya. Tapi aku nggak mau kalau tinggal bareng sama dia. Ma, aku juga nggak mau sering-sering ketemu sama dia dan hubungan ini benar-benar cuma di atas kertas saja. Kening Laura terlipat. Dia pikir Veloz akan senang karena akhirnya bisa dekat dengan Zira, gadis yang ada di galeri HP-nya itu. Tapi detik kemudian Laura tersenyum dengan wajah penuh kelegaan. Oke, nanti mama atur pernikahan kalian bareng orang tuanya Zira. Hah? Siapa? Tadi mama bilang sama siapa? Teriak Veloz dengan kedua mata yang melotot. Lalu kembali meringis karena kepalanya nyut-nyutan lagi. Sama Zira. Santai Laura mengulangi, lebih tepatnya memberitahu siapa yang akan menjadi calon istri anaknya ini. Kenapa? Tanya Laura kemudian ketika melihat wajah lemah Veloz. Veloz menggeleng dengan kedua mata yang terpejam. Tangannya mengusap-usap kepala yang jadi tambah sakit. Kok bisa sama Zira? Batinnya bertanya. Astaga, bakalan jadi apa kalau sampai mulut kuda nilnya asal mangap di depan anak yang lain? Mampus gue. Huff. Veloz membuang nafas kasar. S2 bab 38. Nggak tahu. S2 bab 38. Nggak tahu. Sejak pelajaran pertama sampai bel tanda istirahat berbunyi Zira lebih banyak diam. Nggak mau mikirin, tapi pada kenyataannya tetap kepikiran. Asal menyetujui usulan Dedi yang ingin balas dendam ke musuh lamanya. Di samping itu Zira juga ingin melihat seperti apa reaksi Xavier ketika dirinya dilamar oleh pria lain. Dan pada akhirnya dia jadi bingung sendiri. Hembusan nafas kasar keluar dari bibirnya. Zira menjatuhkan kepala ke tepian meja kala beberapa temannya mulai beranjak untuk mempergunakan waktu istirahat yang hanya sebentar. Zi, kamu masih pusing? Tanya Jesal, melirik Zira yang memejamkan kedua mata. Zira mengangguk lemah. Harusnya belum masuk. Kayak orang penting aja, rajin masuk. Di meja belakang Mika menimpali. Zira melirik Mika dengan kepala masih ada di tepian meja. Gue calon presiden, jadi harus rajin. PPVT. Mika langsung membungkam mulut agar tak menyemburkan tawa. Vivian memukul punggung Zira pakai gulungan buku. Kalau lo jadi presiden di 10 tahun ke depan, gue mau lo ngeluarin aturan bagi-bagi tiket gratis nonton konsernya BTS. Siri memutar bola mata, jengah. Lalu memilih memejamkan kedua mata untuk mengurangi kebingungan karena mikirin pernikahan kontrak dan muka mengibas Xavier di UKS tadi pagi. Kamu menerima pernikahan itu? Tanya Xavier dengan wajah yang masih terkejut. Zira tak langsung menjawab, dia mengerjap memerhatikan wajah tampan yang memang dia kagumi ini dengan seksama. Detik kemudian Zira menyentak nafas dan memutus tatapan tanpa mengatakan apapun. Zi? Seru Xavier, memegangi kedua lengan Zira. Gak sabar nungguin aku? Siri tetap tak menatap Xavier, karena dia pun gak ngerti mau bilang apa. Bukannya gak sabar dan ngebet pengen nikah. Lebih tepatnya, pengen melampiaskan kekesalannya ke Xavier perkara dia yang merasa ditarik ulur. Zi? Panggil Xavier lagi karena Zira tak meresponnya. Jengah karena tetap dicuekin, Xavier beranjak dari duduk tangan besarnya memegangi tengkuk Zira, menariknya dan mengecup bibir ranum Zira. Siri yang tak siap, melotot dengan tangan yang refleks menyentuh dada Xavier. Kedua mata Zira berkedip pelan saat bibir bawahnya dilumat. Kedua tangan yang ada di dada Xavier itu mampu merasakan detak jantung Xavier yang begitu cepat. Tapi bagaimana dengan detak di dirinya sendiri? Lumatan yang kedua, Sire kembali berkedip merasakan hangat bibir yang sama. Masih sama seperti saat pertama kali bibir mereka saling menyentuh. Ig! Ziri melengkuh, mendorong dada Xavier sampai ciuman itu terlepas. Nafasnya terengah, tangannya langsung
langsung bergerak mengusap bibir bawahnya yang basah. Zira, lirih Xavier, memerhatikan wajah cantik Zira dengan jarak yang begitu dekat. Bahkan satu tangan Xavier masih tetap memegangi tengkuk Zira dengan satu tangan lain yang memegang lengan bahu. Kita masih sepasang kekasih, kan? Untuk pertama kali ada perasaan yang tak bisa Zira utarakan seperti apa. Tetapi dua kubu seperti sama-sama menyorakinya di kuping kanan dan kiri. Astaga! Rasanya Zira pengen melempari mereka dengan segepok daun kemangi. Zira menggeleng lemah, dia beranjak turun dari ranjang dan mengambil tasnya. Tapi pergelangan tangannya dicekal ketika kaki akan meninggalkan UKS. Lalu tangan besar Xavier melingkar di perut Zira, memeluknya dari belakang. Jangan kayak gini, Z. Please, pertahankan aku. Pintanya, lalu mengecup pipi kiri Zira dari samping. Maaf untuk aku yang gak kasih kepastian ke papa dan dadimu. Maafkan aku yang gak bisa terlalu banyak meminta sama ayahku. Katanya, tepat di samping telinga Zira. Tapi aku benar-benar menyukaimu, Z. Aku sungguh-sungguh, aku mencintai kamu. Zira memejamkan kedua mata, mencoba merasakan rasa di hati yang dia sendiri bingung dan gak ngerti. Aku selalu ingat kata-katamu, Sa. Dia menjeda, membuka kedua mata dan sedikit menoleh untuk melirik tubuh Xavier yang tepat ada di belakangnya. Jalan kita di depan masih panjang. Kita jalani aja yang seperti ini. Jika memang nantinya aku jodoh kamu, pasti juga bakalan barengan. Kata kamu begitu, kan? Xavier meneguk ludah mendengarkan kalimat panjang dari Zira. Kalimat yang dulu memang pernah dia ucapkan ketika Zira menanyakan perihal pertunangan. Dulu terasa enteng dan santai mengatakan itu, tapi ternyata saat mendengar itu dari Zira, rasanya tak rela dan gak mau kayak gitu. Apalagi harus merelakan Zira menikah dengan Fellows. Zira! Teriaknya karena Zira melepaskan diri dan berlari keluar dari UKS. Zira mengangkat kepala, menyerong duduk sampai dia menghadap ke Jesal yang mengusap-usap layar ponsel. Lalu menatap Vivian dan Mika yang mulai memerhatikannya. Kalian udah pernah punya pacar? Tanyanya tiba-tiba. Mika mencibir. Ngeledek! Hele, cuma mau pamer kalau lo udah punya pacar, kan? Vivian mentonyor lengan bahu Zira. Jesal hanya tersenyum tak mengatakan apapun, karena pasti Zira sudah tahu kalau dirinya belum pernah sekalipun punya pacar. CKK. Decak Zira, mengerucutkan bibir dan kembali menjatuhkan kepala ke meja. CKK, ini anak kenapa sih? Mika melirik Zira heran. Perasaan tadi pagi masuk ke UKS sama Xavier. Kok tiba-tiba jadi miss galau begini? Vivian hanya mengedikkan kedua bahu. Lalu menyenggol lengan Mika saat melihat ada Xavier yang melangkah masuk ke dalam kelas. Di meja depan, Jesal beranjak dari duduk dan melangkah ke meja Rain yang ada di depan sana. Memberikan ruang pada Zira dan pacarnya. Tahu diberikan tempat, Xavier langsung mendudukkan diri di kursi Jesal. Duduk menyerong memerhatikan Zira yang tiduran di tepian meja memunggunginya. Tangan Xavier terangkat, mengusap rambut Zira yang diikat kuda. Sal, menurut lo wajar nggak sih? Perasaan yang awalnya menggebu itu tiba-tiba hilang karena sebuah kekecewaan? Bibir Xavier yang sudah terbuka akan memanggil itu terkatup lagi. Dia melirik ke meja Mika dan Vivian yang memerhatikan. Lalu menaruh telunjuk di bibir agar dua cewek itu nggak ngasih tahu ke Zira kalau dia yang duduk di sampingnya. Gue bingung sendiri tahu. Menurut lo, kamu suka sama Fellows? Tak tahan juga kalau diam terus-terusan, Xavier melontarkan pertanyaan yang sejak tadi pagi sudah dia pendam. Mendengar suara Xavier yang sudah melekat di telinga, Zira mengangkat kepala cepat. Kedua mata melotot melihat Xavier yang duduk di sampingnya. Kamu! Dia menuding Xavier. Sejak kapan kamu duduk di sini? Tanyanya,
melirik meja belakang meminta jawaban dari kedua temannya yang ternyata sudah pindah tempat duduk. Kamu suka sama Fellows? Tanya Xavier lagi, karena pertanyaan yang tadi belum mendapatkan jawaban. Ziri menggeleng dengan tenggorokan yang terasa kering. Dia nggak bohong kok, karena memang di hatinya sana nggak ada nama Fellows. Tapi dia mengakui kalau memang sayang sama Xavier. Dan sayang itu sudah ada sejak dia dan Xavier sering main barengan. Iya, sama halnya seperti rasa sayang ke Nathan dan Mikkel itu. Selalu bahagia jika bersama dan menjaga satu sama lain. Seperti itu yang Zira rasakan. Bukan soal pelin-pelan, tapi ini soal Zira yang belum bisa memahami perasaannya sendiri. Gadis yang baru akan beranjak dewasa dan masih meraba-raba dengan yang namanya perasaan. Xavier menggenggam tangan Zira. Menunduk menatap tangan mungil Zira. Tetap kayak gini, Zi. Kalau kamu masih ragu sama perasaanmu, aku nggak apa-apa. Tetap jalani sama aku. Aku bakalan berusaha bikin kamu mencintai aku. Katanya, tak ada nada marah di wajahnya. Zira jadi bingung sendiri. Dia nggak ngerti mau gimana. Tapi kayaknya aku beneran bakalan nerima pernikahan sama Fellows, Sa. Ngomongnya lirih, takut kalau teman-teman ada yang mendengarnya. Xavier meneguh ludahnya. Dia bingung mau gimana. Karena ayahnya nggak akan mau memintakan Ziri untuk dirinya. Xavier menarik tangan Zira dan memeluk Ziri tanpa malu. Dia tak peduli kelakuannya ini menjadi tontonan teman satu kelas Zira. Zira? Dari bayi emang Ziri terlahir nggak punya malu sih? Nggak ada kan, Kudanil yang malu-malu? Xavier melepaskan pelukan, mengambil handphone dan mengusap layarnya. Dia menekan menu kamera dan mengarahkan kamera itu ke wajahnya yang merangkul Zira. Mengambil foto selfie berdua dan langsung memposting gambar itu ke sosial media miliknya. Tak lupa menandai akun Zira di sana. Dia melirik Zira yang diam saja memerhatikan apa yang dia lakukan. Semua, bukan hanya seantero Prambudi yang tahu kalau kita adalah sepasang kekasih. Tetapi entah sampai manusia di bagian yang mana. Mereka taunya kamu dan aku. Bukan kamu dan Fellows. Teng. 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 Untuk pertama kali Zira merasa menjadi sedikit on. Dia hanya diam dengan kepala yang rasanya kayak penuh banget. Bahkan tetap diam ketika Xavier mengecup keningnya. Aku kalah soal orang tua, Zi. Karena aku lemah jika harus melawan orang tuaku. Tapi aku akan mencoba mempertahankanmu dengan caraku. Bisiknya sebelum beranjak dari duduk untuk keluar dari kelas Zira. Begitu tubuh jangkung itu menghilang di pintu sana, Zira menyentak nafas yang terasa begitu menyumpal di dada. Dia memukul kepala sendiri dengan ringisan yang entah apa artinya. Astaga, gue kenapa sih? Kenapa gue tiba-tiba jadi oneng begini? Keluhnya pada diri sendiri. Jesal yang akan kembali ke mejanya menatap heran. Kenapa, Zi? Kamu lagi ada masalah sama Kak Xavier? Ziri menggeleng dengan wajah yang sudah jelas menunjukkan kalau dia bingung. Gue ke UKS ya? Izinin ke Pak Amin. Lalu beranjak dari duduk setelah mendengar kesanggupan Jesal. Ziri keluar dari kelas, melangkah lurus ke UKS dengan langkah gontai. Memang tubuhnya masih lemas karena baru sembuh dari demam, lalu kakinya belum bisa dipakai untuk berjalan terlalu lama. Begitu masuk ke UKS, Zira langsung masuk ke salah satu skat dan menidurkan diri ke ranjang yang kosong. Tak lupa menutup gorden agar dia tidak diganggu siapapun yang nanti akan masuk ke UKS. Ting! Kedua mata Zira baru akan memejam, tapi notifikasi lirih dari handphone yang ada di saku baju membuatnya kembali membuka mata. Dia mengambil handphone, menatap layar yang menampilkan notifikasi DM yang masuk, dan itu dari akun milik Fellows. Lo beneran mau nikah sama gue? Zira menggigit bibir membaca chat itu. Detik kemudian dia menyunggingkan senyum jahilnya. Demi warisan kakek lo nggak mau mohon ke gue? Dia menekan tombol kirim di sisi kanan. Chat itu langsung terkirim dan terbaca. Dan di sini, di ranjang rumah sakit ini Fellows mengepalkan tangan dengan wajah gregetan.
nahan pengen nganiaya Zira. Dia memejamkan kedua mata, lalu membuang nafas panjang untuk melepaskan kesalnya. Sekarang pun Velo sedang bingung. Mau sedih atau mau senang? Entahlah. S2 bab 39, serang.